Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali disapa oleh sabda Tuhan melalui renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 3-6 berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, dari pagi sampai malam, biasanya kita berhadapan dengan berbagai pengalaman. Dari pengalaman yang menyenangkan, pengalaman biasa-biasa saja, hingga pengalaman yang mengecewakan. Pengalaman yang menyenangkan tentu melahirkan kegembiraan, dan sebaliknya, pengalaman yang tidak menyenangkan biasanya menghadirkan beban, kekhawatiran, tekanan batin, ketakutan, dan kehilangan sukacita. Saudara yang terkasih, saat penulisan kitab Filipi secara fakta, Paulus berada dalam situasi yang kurang menyenangkan. Ia berada dalam penjara karena pemberitaan tentang Injil. Ayat-ayat lanjutan dari teks ini memperlihatkan imajinasi Paulus. Paulus sedang membayang-bayangi apa yang terjadi kepadanya. Dan menurutnya, dalam situasi yang tidak baik sedang terjadi saat itu, ada dua kemungkinan terjadi. Pertama adalah kematian. Dan jika itu yang terjadi, menurutnya adalah sebuah keuntungan. Kemungkinan yang kedua adalah kehidupan. Dan jika itu yang terjadi, Paulus berkata hidup untuk Kristus. Saudara, yang menarik dari surat Paulus tepat di teks yang kita baca, ia justru memperlihatkan sikap hati yang besar penuh syukur yang sulit dilakukan oleh seorang yang sedang berada dalam masalah. Ia memulai suratnya dengan ucapan syukur. Suatu sikap yang sulit kita temukan di saat kita berada dalam masalah besar. Sebagaimana orang yang bermasalah pada umumnya biasanya lebih suka mengedepankan keluhan dan protes kepada Allah. Atau paling tidak kita mencari sasaran yang bisa dipersalahkan atas hadirnya sebuah masalah. Namun berbeda dengan Paulus. Saudara, iman Paulus kepada Tuhanlah yang membuatnya memiliki sikap yang unik. Paulus yakin bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara orang Filipi, maka ia juga yang meneruskannya sampai pada akhirnya. Ini artinya Paulus begitu yakin bahwa masalah apapun yang terjadi tidak dapat menghalangi Allah untuk terus bekerja. Saudara yang terkasih, keyakinan Paulus ini menolongnya di saat menghadapi masalah dan dia tidak kehilangan sukacita. Keyakinan ini harusnya menjadi keyakinan kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sepenuhnya. Apapun kesulitan yang membelit kita saat pandemik ini, kita dapat meyakini bahwa Allah tidak dapat terhalangi untuk bekerja menghadirkan pertolongan. Kita dapat hidup dengan keyakinan bahwa Dia mengatur segalanya. Jika Ia telah memulai untuk menganugerahkan kita dengan segala kebaikan, pastilah Ia menyelesaikan sampai akhir untuk memenuhi kita dengan segala limpahan kebaikannya. Dan jika kesulitan itu terasa berat saat ini, mari belajar memasrahkan diri kepada tangan Tuhan yang kuasa.
Ia dapat diandalkan untuk memulai dan mengakhiri dengan baik sempurna adanya. Tuhan Yesus kiranya menolong kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau yang terus bekerja untuk menghadirkan yang baik kepada kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Ada banyak kegagalan yang kami lakukan untuk mengikuti Engkau. Tetapi Engkau tetap setia untuk memberikan yang baik bagi kami dan mengarahkan kami pada rencana-Mu. Karena itu ya Allah, tolonglah kami agar kami mampu menaruh percaya kepadamu sehingga hari-hari kami dapat kami lewati dengan pertolongan-Mu semata dan dengan keyakinan yang kuat akan kasih-Mu yang menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.